Hola chicos, bienvenidos de nuevo a The Woody. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Buddy Channel. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang banner, tier list, dan free to play lineup rekomendasi untuk kalian. Dan di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang memang pemain baru atau orang yang pertama kali memainkan game Haikyuu Touch the Dreams ya ini bingung ya. Kalau begitu mari kita bahas beberapa hal terlebih dahulu, seperti misi pemula ataupun panduan. Jika kalian lihat ikon Hinata di atas kiri, kalian tinggal klik. Terus untuk hari yang pertama itu ada ensiklopedia ya ataupun bantuan. Kalian tinggal klik saja yang tanda tanya di atas misinya itu ya, ataupun kalian bisa bergerak ke tulisan di bawah misi itu ada tulisannya. Kalau bahasa Indonesia mungkin pindah, karena ini Inggris jadi move. Nah, di sini kalian disuruh naikin rank pemain ya. Ini misi yang hari kedua. Nah, ini naikin rank pemain. Nah, ini rank up. Tapi di sini kita bahas dulu yang ini ensiklopedia ya. Jadi jika kalian sudah klik yang tulisan pindah dan muncul di layar utama gamenya, kalian tinggal klik yang Pokédex ya, ataupun ini yang ikon tanda tanya. Nah, nanti masuk ke book atau buku panduan ataupun buku Pokédex sebutannya. Nanti kalian akan muncul ya tulisan misi selesai. Setelah itu kalian balik ke misi pemula, tinggal klaim hadiahnya seperti itu. Gampang kan ya? Intinya misi pemula ini gampang kalau kalian fokus untuk baca semua menu ya. Jadi semua menu ini kalian klik dan kalian baca fungsinya untuk apa, kira-kira begitu. Dan untuk ini game mode ya, untuk game modenya itu kebuka sesuai level ya, sesuai level
6, level 5, level 8, level 10, level 11, level 14. Jika kalian masih bingung, kalian bisa lihat guide ataupun panduan versi Google Sheet yang sudah saya rilis untuk versi CA ataupun Jepang. Jika kalian suka bahasa Inggris, kalian bisa lihat yang versi Jepang karena itu translate dari versi Jepang, dan untuk versi CA itu translatean dari bahasa Inggris fitur fan club ya. Di sini jika kalian lihat itu ada petunjuknya, ada dapetin koin, terus bisa meningkatkan stat pemain ataupun kalian bisa beli koin tersebut ya. Dan untuk perbedaan rank up pemain, equipment pemain ataupun koin itu bisa dilihat di sini. Nah, kalian masuk ke manajemen pemain ya. Kalian terus klik misalkan Kiyotani ya ini. Nah, di sini kan ada equipment, ada level up, ada rank up, ada skill up, dan terakhir stat up ya. Kalian bisa lihat equipment itu di sebelah kanan, equipment grade ya. Jadi di sini seperti rank equipmentnya itu masih bronze ya. Jadi untuk dinaikkan kalian perlu 6 fragmen ya, 6 fragmen equipment, yang mana ini bisa kalian dapatkan di story ataupun event limited, kira-kira begitu, ataupun kalian bisa beli ya di sini jika kalian lihat. Nah, ada gacha, jadi di sini gacha kalian bisa dapetin baju equipment ya ataupun perlengkapan untuk menaikkan grade si pemain tersebut ya. Dan untuk level up ini kalian bisa menaikkan level sesuai dengan level akun kalian. Misalkan akun kalian masih level 1, berarti para pemain kalian itu masih level 1 juga, jadi belum dapat dinaikkan. Jadi pastikan kalian naikkan akun level kalian dan pakai yang small XP untuk di awal ya, karena yang medium bisa nanti setelah level 15 ke atas ataupun level 20, ataupun kalian jika sudah level di 10 kalian bisa pakai yang medium. Dan untuk rank up ini kalian dapatkan dengan gacha ya, jadi kalian bisa dapetin di gacha pemain, terus kalian bisa dapatkan duplikat ataupun fragmen pemain tersebut, ataupun kalian bisa dapat di misi harian ini ya, misi harian yang terbuka setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, berarti 5 hari itu beda misinya ya. Kalau untuk fragmen ini di hari Jumat, Sabtu, Minggu, jadi untuk khusus hari Sabtu Minggu itu fiturnya kebuka semua ya. Terus untuk skill up, nah kalian bisa naikkan jika kalian sudah dapat skill pemain tersebut. Kalau kalian belum, kalian naikkan sampai level tertentu. Jadi si level skill itu di level 5, 6 ada yang terkunci. Jadi kalau kalian belum naikkan level pemain sampai level 10 itu masih belum bisa dipakai dan kalian harus mengaktifkan sendiri. Misalkan yang ini ya level 15 skillnya belum kebuka karena belum mencapai level 15. Nanti kalau sudah level 15 kalian masuk ke ini menu skill, terus kalian aktifkan sendiri skillnya. Dan untuk reset skill ini nanti ya kalian dapatkan di event terbatas untuk reset skill dan reset level. Cuma kurang direkomendasikan kalau kalian pakai tiket skill reset ataupun skill level reset. Dan untuk yang terakhir itu stat up ya.
kalian bisa dapatkan yang ini ya. Nah lihat ya, saya coba pakai satu. Nah kalian bisa dapatkan koin ini di harian. Caranya kalian pastikan si Kiyotani Kageyama ataupun pemain utama kalian itu yang di line up ya, yang 6 itu dipakai setiap matchnya atau setiap pertandingannya. Itu sekalian turunkan sebagai pemain inti, bukan pemain cadangan. Jika dia berada di pemain cadangan, pastikan kalian masukkan pemain tersebut agar bisa mendapatkan koin popularity ya, kayak gitu. Nanti kalian bisa naikkan sesuai dengan stat pemain tersebut. Jika dia wing spiker dan dia bagus dalam menyerang, kalian naikkan spike-nya ya. Untuk koinnya ini lumayan lama dapatnya karena kalian harus memainkan full pemain tersebut, tidak boleh diganti. Kalau diganti ya dapat koinnya sedikit, kalau full ya dapat pemainnya lumayan banyak koin tersebut ya, kira-kira begitu. Selanjutnya kalian bisa lihat di fan club ya, yang masih popularity coin tersebut. Di sini kalian bisa gacha untuk dapatkan pemain tipe pen ya. Pemain tipe pen ini hampir 11-12 seperti ikonik. Yang membedakannya itu dia telurnya warna hijau dan backgroundnya itu hijau ya, bukan ungu seperti ikonik. Terus dapetin popularity coin ini cukup lama, jadi kalian mesti top up. Kalau kalian belum top up, kalian akan kesusahan untuk mendapatkan koin popularity. Seperti yang dilihat ya, ini 143.000 koin itu 120.000. Jadi jika kalian ada keinginan untuk top up, silahkan kalian top up dan kalian bisa menukarkan koin tersebut dengan pemain ataupun item ya yang kalian inginkan. Terus untuk klub ya, di sini kalian bisa join klub manapun yang kalian mau. Cari klub dengan member yang lumayan banyak ya, karena untuk harian ini lumayan bagus ya untuk misi harian ya. Jadi kalian yang biasanya misi harian itu agak lama buat dapetin ini ya, daily misi. Kalau kalian masuk klub itu agak lumayan untuk mendapatkan ataupun menyelesaikan 7 misi hariannya. Jadi lumayan ya, 30 wings, skip tiket 5 dan 100 gold. Kemudian yang terakhir ya, Nishinoya-yu ataupun nah ini event terbatas ya, ataupun stake terbatas. Itu kalian bisa menukarkan koin ya, koin silver yang didapat dari ini menyelesaikan event terbatas ini ya. Jadi kalian bisa lihat ya, event koin yang mana ini ngasih bab koin ya. Jika kalian lihat para pemainnya itu Nishinoya, Hinata, Azumane, Koshi, Chikara dan lainnya. Yang ini spesial mesti top up ya. Terus yang Koshi ini bisa kalian dapatkan di tukar pemain, seperti Chikara, Koshi dapat ditukarkan di mode tukar pemain ya. Untuk Asahi, Hinata, Nishinoya itu kalian bisa dapat dari gacha. Terus kenapa Hinata itu di tier A ya? Sebelumnya sudah dibahas ya, karena mungkin dari stat dan lainnya. Kalau untuk dari event, kalian bisa ambil Hinata di rewel awal kalau kalian suka ya. Tapi kalau kalian
pilih Kageyama atau Hinata, saya lebih condong ke Kageyama ya. Dan di sini ya crab atau tukar pemain, di sini kalian bisa dapatkan Sugawara ya atau Koshi dengan menukarkan pemain. Untuk menukarkan pemain 5 pemain ya sama dengan 1 Koshi ya, itu kalian harus menaikkan bintang pemain normal tersebut ya. Kalau pemain normal itu satunya ini 43 ya, ini sesuai rating, jadi kalian cari yang ratingnya gede, itu biasanya libero MB, terus kalian cari saja yang ratingnya bagus. Kalau kalian naikkan level pemain, terus rank up pemain, terus grade pemain, itu ratingnya akan naik juga. Jadi untuk dapatkan Sugawara kalian harus menaikkan para pemain yang tidak terpakai ya. Sama seperti ini Chikara, kalian mesti dapetin 20 fragment silver, terus koin 22.500 ya untuk gold. Nah ini uang 10.500 yang mana ini kurang bermanfaat untuk free to play ya. Jadi kalian ambil yang ini ya, yang Sugawara saja, kalian naikkan pemain biasa terus tukarkan. Untuk Nishinoya ya, untuk Nishinoya itu misinya terbatas ya, ini dari tanggal 13 sampai tanggal 2. Harusnya ini dari tanggal 18 karena gamenya rilis tanggal 18. Kalau begini kemungkinan gamenya harusnya itu rilis tanggal 13 ya, tapi karena gamenya rilis tanggal 18 jadi waktunya maju lebih cepat, kemungkinannya begitu. Dan untuk menyelesaikan misinya itu kalian harus lihat rekomendasi attack dan dev pemain kalian ya. Kalau kalian cukup untuk menyelesaikan bintang 3, kalian selesaikan bintang 3, karena hadiah wings dan Nishinoya fragment itu didapatkan kalau full bintang 3 ya. Makanya kenapa saya merekomendasikan kalau sudah dapat pemain Nekoma, kalian ambil pemain Karasuno, Datetes ataupun Aoba Josai, karena di beberapa misi itu ini kalian harus memiliki 1, 2, 3, 4 sampai 5 pemain Aoba Josai, Karasuno, Nekoma ataupun Datetes ya. Ini untuk awal rilis. Kalau Shiratori Jawa rilis berarti kalian perlu 5 tim ya. 5 tim tersebut pemainnya butuh 4 sampai 5 kira-kira ataupun 6 maksimalnya. Jadi biar gampang untuk menyelesaikan misi. Dan untuk koin di sini ada bab ya, ataupun ngasih tambahan koin. Ada ikonik Nishinoya, Hinata, Azumane, terus Sugawara Legend dan Chikara Legend. Sisanya itu top up spesial ya, para pemain spesial, di mana ini lumayan ya untuk free to play, lumayan menghabiskan stamina kalau kalian tidak ada efek tambahan kayak 2% untuk bonus koinnya ataupun 5%. Minimal sih untuk tambahannya itu 10%, berarti 5% itu kalian harus punya 2 pemain dengan bintang 2 atau rank 2 ya. Kira-kira begitu. Untuk menukarkan koinnya ini kalian bisa ambil fragment Nishinoya, ataupun jika kalian suka wings kalian bisa ambil wings ya, seperti ini. Karena di sini belum ada tiket, jadi kita belum dapat menukarkan dengan tiket. Kalau ada tiket ya tukarkan dengan tiket, cuma koinnya kalau nggak salah 70 ribu untuk tiket. Jadi kalau kalian belum punya libero, ini sangat berguna sekali untuk ambil Nishinoya di event terbatas Nishinoya Legend ini ya.
Yang terakhir untuk rekomendasi line up ya, kalian bisa masuk ke deck team ataupun sebutannya di versi Indonesia line up ataupun yang terakhir kalian bisa masuk ke tim ya. Terus kalian bisa lihat ya, di sini saya sudah punya atau memiliki beberapa pemain seperti Aoba Josai, Karasuno ada 3, terus Datetes ada 3, untuk Nekoma 1, untuk Aoba Josai ada 3. Jadi kalau saya gacha dan dapatkan tiket selektor lagi, saya bakal ambil dari pemain Nekoma, kemungkinan middle blocker ya, karena legendnya sudah ada Sawamura ya atau Daichi. Untuk setternya sudah ada Kageyama, jadi aman. Untuk Aoba Josai ikoniknya 1, jadi mesti ambil atau punya bab 1 lagi. Dan untuk Datetes ini masih normal, dan kalau gacha dapetin Awone ataupun pemain ikonik lainnya ini lumayan bagus untuk menyelesaikan misi. Dan yang saya akan bahas untuk pertama kali itu pelatih ya. Ini pelatih kalian bisa ganti. Untuk detailnya kalian bisa lihat dengan mengklik pelatih tersebut. Di sini dia bisa ngasih kecerdasan dan spike tambahan ya. Walaupun persenannya itu kecil tapi lumayan bagus kalau kalian memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk baju ini, nah ini dia kondisi level up for iconic great player belonging to the school. Jadi dia ngasih nah ini ngasih bonus tambahan untuk pemain ya. Misalkan Karasuno, jadi dia ngasih bonus untuk pemain Karasuno. Dan untuk Aoba Josai dia ngasih tambahan bonus untuk pemain Aoba Josai. Dan untuk lainnya itu tergantung misi hariannya, entah itu random ngasih bonusnya, kira-kira begitu ya. Dan untuk baju ini tidak mempengaruhi kalian mesti punya line up pemain tersebut ya. Jika kalian misalkan bajunya Wakutani Minami ya, bukan berarti kalian mesti memiliki pemain tersebut. Sama dengan Karasuno, bukan berarti kalian harus full line up Karasuno, enggak. Ini cuma baju dan ngasih bonus harian saja. Dan untuk pemainnya minimal 2 pemain dari setiap tim harus kalian miliki. Misal Aoba Josai 2 pemain, Karasuno 2 pemain, Datetes 2 pemain, Nekoma 2 pemain. Karena seperti yang disebutkan tadi, nanti misi story ataupun limited terbatas ya, event limited terbatas itu misinya kalian mesti memiliki 2 pemain Nekoma, 2 pemain Karasuno, 2 pemain Aoba Josai, 2 pemain Datetes, dan seterusnya, kira-kira begitu. Jadi rekomendasinya siapa saja. Kalau di Karasuno itu kalian bisa ambil Kageyama, Azumane, Nishinoya, Tanaka, dan Hinata. Kalau di luar Karasuno ya, Aoba Josai itu kalian bisa ambil Kyotani, Oikawa, dan siapa ya, bentar lupa lagi, Iwaizumi ya kalau nggak salah. Iwaizumi. Terus untuk Nekoma kalian bisa ambil Kojume, Kuro, Haiba, dan Yaku ya. Jika kalian mau Yamamoto atau Kai silahkan. Cuma untuk rekomendasinya di Nekoma itu Kojume, Kuro, Haiba, dan Yaku. Yang terakhir Datetes ya. Kalian bisa ambil Aone, Futakuchi, Koga Negawa, dan Sakunami.
Ataupun jika kalian tidak ambil liberonya, kalian bisa ambil Obara ataupun Fukiage ya. Kalau Awone kalian sudah ada, kalian bisa ambil pemain lain, misalkan Futakuchi, Koganegawa ataupun Obara. Pokoknya minimal awal-awal itu dua pemain Karasuno, 2 pemain Nekoma, 2 pemain Aoba Josai, 2 pemain Datetes itu kalian punya. Sekian nih mungkin untuk videonya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, ataupun kalian bisa bergabung dengan grup Discord-nya, ada di deskripsi video ya. Gracias por ver, nos vemos en los próximos vídeos. No olvides los subs, dale me gusta y deja un comentario,